Baik, pada kali ini saya akan mendemokan sedikit bagaimana penggunaan Data Studio untuk memantau jurnal mengajar guru. Jadi kita cari Data Studio terlebih dahulu dengan datanya, lalu cari di sini. Bapak dan Ibu bisa sign in di Google-nya masing-masing. Nah, ini Bapak dan Ibu tampilannya, dan Bapak dan Ibu tinggal membuat Data Studio yang baru, misalkan. Jadi data studionya misalkan tentang jurnal mengajar. Sebelum itu harus dihubungkan dengan Google Sheet yang sudah ada atau database yang sudah ada. Jadi saya sudah membuat database-nya, yaitu jurnal mengajar, jurnal kelas. Ini saya menggunakan jurnal mengajar guru yang ini. Ya, lalu saya add. Setelah itu baru akan ditentukan data-datanya. Lalu di add ya. Ini adalah recordnya, lalu isi sini misalkan jurnal mengajar. Di sini jurnal mengajar ini kita buat dengan cara add chart, jadi akan menampilkan tabel. Kalau add chart ini akan menampilkan tabel. Jadi data-data mana yang akan dikumpulkan, misalkan data mata pelajaran, lalu ditambah data indikator, misalkan topik ya. Kalau di sini tambah data topik, misalkan topik apa di hari itu, ditambah misalkan hari misalkan ataupun tanggal. Di sini sudah ada di sini sesuai dengan dari form yang kita gunakan. Lalu kita masuk ke nama pendidik ya, supaya kita tahu nama guru yang akan melaksanakan itu. Untuk yang jam ke ini bisa kita teruskan, metriknya kita bisa lihat, misalkan penilaiannya apa atau topik materinya. Nah, topik materi sudah. Nah, ini misalkan. Jadi seperti ini. Jadi ini tinggal bisa diatur aja. Jadi tinggal yang mana terlebih dahulu, misalkan nama itu bisa. Jadi nama tenaga pendidik yang paling kiri, silakan. Ini bisa diatur. Nah, lalu di sini di real count-nya ini bisa gunakan filter, pemanfaatan filter ya. Jadi ini dibawahkan terlebih dahulu. Ini kita pakai control fix size list, pakai di sini misalkan filternya apa, misalkan terkait dengan namanya atau yang lain juga bisa. Jadi kontrolnya dari sini. Jadi ini bisa dipakai sebagai controller. Bapak dan Ibu bisa juga membuat copy-nya, misalkan nih copy-nya di sini. Copy copy-nya ya, lalu dipaste di sini untuk mempercantik saja sih. Jadi fungsi dari ini adalah untuk mempercantik dari tampilannya ya. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Secara sederhananya seperti ini ya. Jadi nanti ini dibawahkan lagi sedikit supaya nanti tidak. Nah, ini masalah warna dan lain sebagainya itu bisa di stylenya bisa di sini, misalkan table colornya misalkan diatur di sini, misalkan header misalkan merah, ini bisa diatur. Nah, bagaimana tampilannya seperti ini ya Pak Ibu. Jadi di sini kita akan melihat jadi progres dari guru Bu Arlin ini seperti apa dia mengajar. Kita lihat. Nah, jadi Bu Arlin di sini sudah banyak sekali dia mengajar, dari tanggalnya sudah terlihat dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang bisa dipantau oleh guru-guru ataupun tim manajemen agar dapat memantau pergerakan guru-guru seperti apa. Itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.